Bayangkan bekerja dari pagi buta hingga larut malam. Membersihkan rumah, mengurus anak, memasak, mencuci, semua dikerjakan setiap hari. Itu kenyataan yang dihadapi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Tapi, tahukah kamu, sampai hari ini, pekerjaan mereka belum diakui secara resmi sebagai pekerjaan yang dilindungi oleh undang-undang. Sejak tahun 2004, Komnas Perempuan terus memperjuangkan agar RUU Perlindungan PRT disahkan. Bukan hanya demi upah yang layak, tapi juga demi perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan juga eksploitasi. RUU ini bukan sekedar dokumen hukum, ini soal keadilan sosial, tentang bagaimana negara mengakui kerja domestik sebagai kerja yang bermartabat. Lalu, kenapa sampai sekarang masih belum disahkan? Siapa yang menghalangi? Dan bagaimana strategi Komnas Perempuan melawan hambatan politik ini? Disinilah peran advokasi keadilan sosial itu mulai bekerja. Advokasi bukan hanya bicara soal kebijakan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa mengubah relasi kekuasaan yang timpang dengan memberikan suara bagi mereka yang selama ini tak terdengar, termasuk suara para pekerja rumah tangga. Menurut David Cohen, advokasi keadilan sosial bukan hanya soal mempengaruhi pemerintah, tetapi juga bagaimana kita bisa memperjuangkan perubahan struktur sosial yang menindas kelompok marginal. Namun, perjuangan dari Komnas Perempuan ini tidaklah mudah, karena di balik semua ini, ada kekuatan birokrasi yang justru menjadi penghambat. Dan disinilah relevansinya dengan teori power block yang menjelaskan bahwa birokrasi seringkali tidaklah netral, dan mereka bisa menjadi bentuk perpanjangan tangan dari kelompok yang ingin mempertahankan kekuasaan, sehingga membuat suara dari para pekerja rumah tangga sulit untuk didengar. Bahkan, menurut Nikos Paulantas, lewat teori power block, negara kerap menyatukan kepentingan elit ekonomi sambil memecah suara kelompok rentan. Inilah tantangan besar bagi Komnas Perempuan untuk bisa menembus tembok kekuasaan yang kompleks dan juga untuk memperjuangkan keadilan bagi para pekerja rumah tangga. Jadi, bagaimana sebenarnya perjuangan Komnas Perempuan dalam mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? Advokasi Komnas Perempuan sudah dimulai sejak awal tahun 2000-an, namun intensitasnya semakin kuat ketika RUU PRT ini masuk program legislasi nasional pada tahun 2004. Namun hingga kini, 20 tahun pun berlalu, RUU PRT ini belum juga disahkan. Lewat pendekatan kebijakan, Komnas Perempuan terus menekan pemerintah dan DPR. Mereka mendorong agar Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO tahun 189 tentang pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga. Kenapa konvensi ini menjadi penting? Karena konvensi ini membuka jalan untuk pengakuan hukum yang lebih kuat, termasuk bagi para pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri. Komnas Perempuan juga memberikan rekomendasi ke DPR RI, meminta setiap fraksi politik berani bersikap dan mendukung pengesahan RUU PRT. Mereka menekankan bahwa ini soal hak konstitusional dan keadilan sosial bagi perempuan. Advokasi bukan hanya lobi di ruang rapat, namun juga merupakan para perjuangan dari PRT dalam melakukan aksi damai, mogok makan di depan DPR, dan juga menuntut pembahasan segera. Namun sayangnya, aksi ini justru sempat dihadang oleh tindakan depresif dari aparat. Tak berhenti di situ, Komnas Perempuan juga melakukan edukasi publik, seperti merilis buku Jalan Sunyi Pekerja Rumah Tangga, untuk membuka mata masyarakat bahwa isu PRT bukanlah isu kecil, tapi juga soal kemanusiaan. Meski Presiden pernah mengirimkan daftar inventarisasi masalah, pembahasan RUU PRT ini terus berjalan lambat, dan hingga tahun 2025 pengesahan pun masih saja tertunda. Setelah advokasi panjang Komnas Perempuan, bagaimana sebenarnya respon DPR? Di ruang sidang, banyak anggota DPR menyatakan dukungan yang normatif. Misalnya, ada yang menyebut RUU PRT ini sebagai bentuk memanusiakan manusia. Tapi saat masuk ke pembahasan detail, muncul resistensi. Ada yang keberatan dengan istilah pekerja rumah tangga karena dianggap mengubah kultur. Bahkan soal jam kerja pun dipermasalahkan, dengan dalih bisa mengganggu privasi rumah tangga tuh. Sebagian anggota seperti Hindun Anissa menegaskan bahwa tanpa perlindungan di dalam negeri, sulit bagi Indonesia memperjuangkan hak PRT migran di luar negeri. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan sosial.
Meski DPR sudah menetapkan RUU ini sebagai inisiatif sejak 2023, faktanya pembahasannya malah stagnan. Nah, kenapa stagnan? Salah satunya karena bias kelas. Beberapa anggota DPR terang-terangan khawatir RUU ini akan mengkriminalisasi majikan. Padahal naskah RUU ini tidak mengatur demikian. Ada juga yang berargumen, nanti hilang dong asas kekeluargaan dalam hubungan kerja. Asas kekeluargaan ini seringkali jadi alasan DPR untuk membenarkan relasi kerja yang timpang ini. Selama ini, ketiadaan payung hukum justru membuka ruang ketidakadilan. Karena itulah, perjuangan ini bukan sekedar soal undang-undang, tapi soal mengubah cara kita memandang kerja domestik. Itu harus yang layak, setara, dan juga dilindungi. Setelah puluhan tahun memperjuangkan RUU Pelindungan PRT, apa sebenarnya hasil advokasi Komnas Perempuan ini? Advokasi ini bukan sekedar soal pengesahan undang-undang. Komnas Perempuan berhadapan dengan struktur kekuasaan yang rumit, bukan hanya minimnya kemauan politik, tapi juga benturan kepentingan antara kelas pekerja dan kelompok elit. Kelompok pemberi kerja yang banyak berasal dari kelas menengah atas memiliki pengaruh kuat dalam arena politik. Mereka nyaman dengan status quo, hubungan kerja yang fleksibel tapi tanpa perlindungan hukum. Inilah letak tantangan sesungguhnya, meruntuhkan anggapan lama bahwa kerja domestik hanyalah tugas alami perempuan yang tak perlu dilindungi negara. Melalui kampanye publik, lobi politik, hingga membangun solidaritas sipil, Komnas Perempuan mencoba menggeser paradigma dari ruang privat menuju pengakuan publik. Meski RUU PRT ini masih bertahan, advokasi ini sudah menggores kesadaran publik. Karena perlindungan pekerjaan rumah tangga ini bukan sekedar urusan hukum, tetapi tentang keadilan sosial. 20 tahun dibahas, dirapatkan, didiskusikan, dikaji, tapi entah kenapa, kok kayaknya jari buat ketok palu itu berat banget ya. Sementara di luar sana, kerja rumah tangga tuh tiap hari menghadapi kekerasan, eksploitasi, dan juga ketidakpastian hukum. Mempertimbangkan katanya. 20 tahun tuh bisa lahir anak loh, lulus kuliah, bahkan gantiin 4 presiden, Pak. Mungkin DPR ini mikir, selama pekerja rumah tangga masih kuat bersabar, kita juga kuat kali ya menunda. Tapi ingat, keadaan itu bukan kayak cicilan KPR yang bisa diangsur seenaknya.